Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya, dan semangat. Tak lupa tetap gembira. Setelah kita membahas ciri globalisasi, maka selanjutnya kita akan membahas faktor penyebab munculnya globalisasi. Kira-kira ada yang tahu ya, apa yang menjadi faktor penyebab munculnya globalisasi? Nah, faktor penyebab munculnya globalisasi itu adalah karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, seperti yang kita rasakan saat ini. Perkembangan peningkatan teknologi informasi luar biasa pesatnya. Dengan kecanggihan teknologi smartphone-mu itu, kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang di berbagai dunia. Kita dapat bertransaksi, kita dapat melakukan jual beli secara online, dan banyak kemudahan-kemudahan lain disebabkan oleh berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Apalagi faktor penyebab munculnya globalisasi itu? Yang kedua adalah munculnya keinginan kerjasama internasional. Nah, kerjasama internasional bangsa-bangsa di dunia. Kenapa muncul keinginan kerjasama? Karena pada dasarnya semua negara atau bangsa-bangsa di dunia ini tidak ada yang bisa hidup sendiri. Semuanya saling ketergantungan, semuanya saling melengkapi. Dengan adanya kerjasama, maka kebutuhan akan bisa terpenuhi. Dan negara-negara akan bisa lebih kuat. Nah, itu faktor ya yang menyebabkan munculnya globalisasi. Faktor yang ketiga, yaitu karena adanya peningkatan kemudahan teknologi transportasi. Ya, saat sekarang ini peningkatan teknologi transportasi luar biasa ya, pesawat jet dengan kecepatan yang luar biasa, kereta api listrik ya dengan kecepatan yang luar biasa, sehingga kita bisa bepergian ke berbagai wilayah di dunia ini dengan cepat dan mudah karena adanya teknologi transportasi, apalagi dengan ongkos yang lebih murah, sehingga saling mengunjungi. Para wisata, turisme meningkat dengan munculnya teknologi transportasi. Ananda sekalian, kita lanjutkan dampak penyebab munculnya globalisasi. Apalagi yaitu keterbukaan ekonomi, di mana masing-masing bangsa akan menanamkan investasinya di berbagai negara, sehingga negara-negara itu saling kerjasama dalam menanamkan investasinya, sehingga negara tersebut juga akan mengalami kemajuan walaupun ada juga dampak negatifnya ya. Oke lah Ananda, itu tadi faktor penyebab globalisasi. Nah Ananda sekalian, apalagi yang mau kita bahas berikutnya setelah ciri, faktor, dan sekarang dampak globalisasi. Ya, biasa ya, suatu fenomena, suatu keadaan memiliki dampak. Nah, dampak di sini, dampak terhadap
munculnya globalisasi itu ada dua. Yang pertama yaitu dampak positif. Dampak positif dari globalisasi ini adalah yang pertama, yaitu teknologi informasi berkembang dengan pesat. Ya, dampak yang positif. Pertama, teknologi informasi berkembang dengan pesat. Yang kedua, yaitu kemudahan untuk memperoleh kebutuhan maupun keperluan pribadi dengan mudah, berkualitas dari berbagai negara. Dampak yang ketiga yaitu pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan adanya globalisasi, ya, pertukaran antar pelajar, antar mahasiswa, pertukaran para ilmuwan, penelitian multidisiplin, keilmuan secara internasional, maka akan terwujudlah pengembangan ilmu pengetahuan. Apalagi dampak berikutnya? Dampak berikutnya adalah penyebaran informasi menjadi lebih mudah. Ya, penyebaran informasi menjadi lebih mudah. Kita akan cepat mengetahui apa saja yang terjadi di permukaan bumi ini tentang suatu peristiwa atau fenomena. Dalam waktu yang singkat, kita sudah dapat mengetahuinya melalui smartphone kita. Baik Ananda, apalagi dampak positif berikutnya adalah terjalinnya hubungan internasional yang semakin baik. Ya. Nah, kemudian apalagi dampak positifnya? Ya, dampak positifnya yaitu transaksi, perdagangan secara online, marketplace, e-commerce, semuanya dengan mudah kita peroleh. Oke, itu tadi dampak positif dari adanya globalisasi. Nah, biasa kalau ada positifnya, pasti ada negatifnya. Nah, sekarang apa yang menjadi dampak negatif dari globalisasi? Kita lanjutkan dampak negatif dari globalisasi. Nah, setelah tadi Ibu terangkan dampak positif globalisasi, maka sekarang kita lanjutkan dengan dampak negatif globalisasi. Apa yang menjadi dampak negatif globalisasi yang harus kita hindari adalah yang pertama, potensi terjadinya kriminalitas antar negara atau cybercrime. Ya, sering terjadi pencurian administrasi negara atau sistem perbankan yang dilakukan oleh penjahat-penjahat yang ahli di bidang cybercrime. Berikutnya adalah masuknya paham-paham atau ideologi dari berbagai negara yang tidak sesuai dengan ideologi negara kita. Apalagi dampak negatifnya? Dampak negatifnya adalah masyarakat lebih bersifat konsumtif. Karena mudahnya memperoleh barang dari berbagai negara, maka masyarakat berlomba-lomba ingin memiliki produk brand dari luar negeri. Padahal itu tidak menjadi kebutuhannya. Ya, jadi muncul sifat konsumtif. Ya, itu hal yang menjadi dampak negatif. Apalagi yaitu munculnya informasi dari berbagai dunia, dari berbagai negara, ya, yang belum tentu kebenarannya atau yang sering kita sebut hoax. Ya. Nah, itulah dampak negatifnya. Apalagi yang menjadi dampak negatif globalisasi adalah munculnya kesenjangan sosial antara masyarakat yang kurang mampu dengan masyarakat yang kelas atas. Ya, karena sifat konsumerisme, konsumtif masyarakat
maka masyarakat tersebut lebih mengutamakan keperluan dirinya sendiri, ya, sehingga dia melupakan golongan masyarakat bawah atau yang kurang mampu. Nah, masih banyak lagi dampak-dampak negatif dari globalisasi. Ananda sekalian bisa menganalisis dampak-dampak negatif dan dampak positif globalisasi melalui informasi baik di internet atau media sosial lainnya. Baiklah Ananda sekalian, itulah yang menjadi pokok bahasan kita seputar globalisasi, ya. Nah, kita simpulkan bahwa pokok bahasan tentang globalisasi dan komunitas lokal yang kita bahas hari ini adalah ada 5 poin. Yang pertama yaitu arti kata globalisasi dan definisinya menurut pakar sosiolog, ya. Tidak lupa juga definisi atau pengertian komunitas lokal. Yang kedua yaitu tentang teori-teori yang berkenaan dengan globalisasi. Yang ketiga yaitu ciri-ciri globalisasi. Yang keempat adalah faktor-faktor penyebab munculnya globalisasi. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu dampak positif dan negatif adanya globalisasi. Nah, Ananda sekalian, dari penjelasan di atas, maka kita harus menjadi kelompok yang mana ya dalam menyikapi globalisasi ini? Nah, sebaiknya kita menjadi kelompok yang ketiga, yaitu kelompok transformalis, di mana kelompok ini yaitu gabungan dari kelompok globalis dan kelompok tradisionalis, di mana kelompok transformalis memadukan sikap dua kelompok tadi, yaitu tidak terlalu mengeluh-elukan globalisasi itu sesuatu yang hebat, ya, sehingga melupakan dampak negatifnya, dan tidak pula tradisionalis, yaitu yang beranggapan bahwa globalisasi itu sesuatu yang tidak perlu diikuti. Jangan seperti itu, tapi kita menggabungkan. Akhirnya kita menyikapi globalisasi ini dengan cara mengambil manfaat daripada globalisasi itu dan menyaring, memfilter hal-hal yang negatif sebagai dampak globalisasi. Demikian Ananda, Ibu harap harus lebih menganalisis kembali tentang globalisasi itu dan dapat mengikuti era globalisasi ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah Ananda, demikian saja dulu pembelajaran kita. Kita sudahi dengan mengucap lafaz hamdalah dan kita sampai jumpa pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.